Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nisa Wahid dengan ujung NIM 026 dari kelas reguler A 2019, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas OSCE Keperawatan Jiwa, pengkajian penyalahgunaan dan ketergantungan nafza pada pasien alkoholik dengan dosen pengampu Bapak Zulian Effendi. Selamat siang Mbak Ova, perkenalkan nama saya Perawat Alivia yang bertugas pada hari Senin hingga hari Jumat mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mbak Ova pada hari ini? Baik Mbak, kebetulan juga tadi saya habis makan makanan kesukaan saya, jadi saya senang deh. Wah, alhamdulillah ya. Oke, jadi gini Mbak, di sini saya ingin mengajak Mbak Ova untuk berbincang-bincang atau ngobrol, berbagi informasi terkait permasalahan yang sedang Mbak Ova hadapi. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mbak Ova dan harapannya Mbak Ova bisa mengatakan dengan sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Agar kita saling mengetahui terkait permasalahan yang sedang Mbak Ova hadapi dan kita akan bersama-sama untuk menyelesaikannya. Nah, Mbak Ova juga tidak perlu khawatir terkait seluruh informasi yang berada dalam pembicaraan pada siang hari ini, karena insya Allah akan saya berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjaga kerahasiaannya. Dan untuk waktunya juga insya Allah nggak lama Mbak, kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak Ova bersedia? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik, kalau bersedia. Jadi untuk perbincangan kita siang hari ini mau di sini, apakah sudah nyaman seperti ini atau ingin di tempat lain? Di sini aja nggak apa-apa Mbak. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Alfa, apakah ada pertanyaan atau ingin ke kamar mandi terlebih dahulu, karena nanti selama pembicaraan kita berlangsung untuk lebih intens kita ngobrolnya, jadi Mbak Alfa tidak diperkenankan untuk ke kamar mandi. Nggak apa-apa. Tadi saya udah ke kamar mandi kok sebelumnya. Oh iya, baik. Oke, jadi bisa kita mulai ya Mbak ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Mbak Alfa. Mbak Alfa tahu nggak sih permasalahan apa yang sekarang sedang Mbak hadapi sehingga membuat Mbak berada di sini dengan saya mengobrol? Tahu, karena saya alkoholik. Alkoholik. Oke. Mbak Alfa tahu apa itu alkoholik? Alkoholik itu kayak pecandu alkohol, jadi kayak saya ini nggak bisa berhenti buat minum alkohol. Oke, baik. Jadi Mbak Alfa sudah tahu ya permasalahannya apa, yaitu kecanduan alkohol. Nah, setahu saya alkohol itu ada banyak banget jenisnya ya Mbak ya. Nah, untuk yang Mbak konsumsi itu yang mana ya? Saya sih awal-awal nyobanya sih Amer, terus nyoba-nyoba lagi yang kayak Korea-Korea gitu, kayak soju. Terus pokoknya semenjak itu kayak saya udah nyoba-nyoba ke yang lain, kayak whiskey, terus Jack Daniel, banyak deh. Oh ya, oke, baik. Berarti udah coba banyak jenis alkohol ya. Oke, udah jenis banyak tadi ya, tadi mulai dari Amer ya. Terus ada juga soju, terus Jack Daniel gitu-gitu. Nah, yang paling sering Mbak konsumsi, yang biasanya Mbak konsumsi yang mana tuh? Saya sih suka banget ya sama whisky, tapi kalau buat minum itu saya nggak nentu, jadi tergantung budget aja sih. Kalau lagi budgetnya sedikit, saya biasanya minumnya Jack Daniel, tapi kalau lagi ada budget yang lebih, biasanya minumnya Macallan. Oke, jadi emang ada beberapa harga gitu, beda-beda ya harganya. Gitu. Oke. Kalau misalnya ini sih kayak Jack Daniel tuh kisaran harganya tuh kayak di bawah 1 jutaan lah. Tapi kalau misalnya kayak Macallan tuh biasanya hampir lah 6 jutaan. Wow, lumayan mahal ya Mbak ya. Berarti kalau Mbak beli gitu kan kayak Jack Daniel, Macallan tadi ya yang disebutin, itu kan ya nggak mungkin ada di Alfamart dong ya, nggak mungkin bisa diakses dibeli dengan akses bebas gitu. Nah, kalau Mbak Alfa sendiri biasanya beli di mana tuh? Saya sih kan biasanya tuh kalau alkohol gitu saya belinya di klub. Soalnya kan saya hampir setiap hari saya tuh pergi ke klub buat
nongkrong sama temen-temen gitu sih. Oke, berarti dapatnya itu dari klub ya, sama teman-teman gitu ya. Hampir tiap hari itu Mbak ya? Iya. Oke. Terakhir kapan Mbak minum-minum gitu sama teman-teman? Karena kebetulan seminggu ini saya di rumah mama saya, jadi ya seminggu yang lalu lah saya minum. Oh gitu, jadi seminggu terakhir ini nggak Enggak. minum ya? Udah berkurang banget karena saya di rumah mama saya. Oke, baik. Berarti kalau minggu ini lagi di rumah mamanya, berarti biasanya tinggal di mana? Oh, saya tuh tinggal sendiri kan di apart di ini Kalibata City, tahu kan? Oh iya. Nah, iya. Karena ya tahu kan pergaulannya gimana, jadi sedikit lah kebawa arus kehidupan di sana. Oh iya, oke. Berarti Mbak Alfa sendiri tuh pisah sama orang tua ya tinggalnya. Iya. Terus oh iya, tadi kan Mbak bilang minumnya itu hampir tiap malam ya, nongki ya. Nah, biasanya Mbak tuh kalau sekali nongki, sekali minum itu berapa jumlahnya gitu? Botolan kah atau Iya, gelasan? botol. Banyak sih. Saya tuh biasanya 2 sampai 3 botol sih kalau mau bikin saya sampai mabuk tuh ya sekitar 2 sampai 3 botol. Tapi kalau buat 1 botol udah nggak mempan lagi di saya. Oke, 2 sampai 3 botol ya. Dan itu whisky. Iya. Tapi kalau misalnya 1 botol tuh kayak misalnya Amer tuh 1 botol di saya cuma bikin anget di badan doang. Oke. Berarti itu udah dosis besar sekali ya Mbak ya. 2 sampai 3 botol tuh banyak loh ya. Udah nggak berasa ya kalau yang minum dalam dosis kecil gitu ya. Iya, udah enggak. Oke. Emang kalau misalnya kan 2 sampai 3 botol tuh ya, itu berasanya kayak gimana Mbak? Saya tuh ngerasanya udah tenang, kayak merasa semua masalah saya tuh hilang kalau saya minum tuh sampai 2 3 botol itu saya merasa beban saya hilang semuanya, jadi lebih ringan aja deh. Oke. Berarti setelah minum itu rasanya rileks, tenang Iya. gitu ya Mbak ya. Oke, jadi itu mungkin salah satu alasannya Mbak Aufa kenapa jadinya sering minum gitu. Tapi ada alasan lain nggak Mbak kenapa Mbak minum, penyebab Mbak? Saya sih emang tujuan awal buat minum kayak buat ngehilangin beban aja sih, kayak misalnya saya tuh orangnya mendem kan, jadi semua masalah tuh saya pendem sendiri, jadinya saya nggak punya satu hal buat ngeluapin. Terus saya ketemu sama alkohol ini, jadinya saya ngerasa oh ini nih tempat saya buat ngeluapin semuanya gitu. Oke, tadi Mbak bilang itu buat ngeluapin beban dan segala macamnya gitu ya pas lagi minum alkohol, lagi minum gitu istilahnya, lagi mabuk gitu. Nah, kalau Mbak kan nanti pas, ya kan gak mungkin mabok setiap saat ya, berarti pas sadar apakah beban itu benar-benar hilang? Enggak sih, Enggak ya. jadi balik lagi bebannya. Oke, kalau tadi kan Mbak Ufa bilang ya kalau misalnya lagi mabok gitu yang ngerasa kayak bebannya hilang aja semuanya gitu. Tapi pas udah sadar, udah balik lagi sober lagi, udah normal lagi, ternyata bebannya masih ada di situ gitu. Justru nggak kemana-mana ternyata. Nah, berdasarkan hal itu atau hal-hal lain yang Mbak Ufa mungkin lewatin gitu ya, nah menurut Mbak Ufa lewat alkohol ini apakah Mbak Ufa mendapatkan lebih banyak untung atau ruginya? Kalau saya sih ngerasanya ya Mbak lebih banyak untungnya ya, karena saya ngerasa kalau karena menggunakan alkohol ini saya menjadi diri saya sendiri, saya bisa meluapkan semua emosi saya, terus juga saya ngerasa kalau saya mengkonsumsi alkohol hingga mabuk itu tuh kayak semua beban saya hilang, terus juga pokoknya lebih terasa ringan banget juga. Saya itu kan orangnya selalu dipendem ya, mau saya nggak suka mau saya suka semuanya saya pendem ya. Nah dengan mengkonsumsi alkohol ini tuh saya bisa mengeluapin semuanya, jadi saya bisa menjadi orang yang sejujur-jujurnya gitu. Oke, kalau itu tadi untung-untungnya ya dari Mbak Ufa. Nah, kalau menurut Mbak Ufa
dari untung-untung yang tadi, sekarang kita balik ke ruginya gitu. Nah, menurut Mbak Ova apa aja sih ruginya? Nggak mungkin nggak ada ruginya dong. Iya. Oke. Yang pertama sih yang kerasa banget di saya ya, itu tuh cukup menguras kantong saya sih ya. Karena kan juga saya itu diajak nongkrongnya setiap hari, bisa dihitung lah saya itu untuk sampai mabuk pun harus 2 sampai 3 botol kan. Itu lumayan mengganggu sih untuk di bagian finansial saya. Oke. Selain itu juga karena mengkonsumsi alkohol tuh saya pernah ada kejadian saya lagi mabuk, terus saya berantem sama teman saya karena saya nyebarin aib dia, tapi itu saya lagi keadaan mabuk. Nah, akhirnya karena saya nyebarin aib dia itu, saya sampai sekarang berantem juga sama dia. Iya, terus pas lagi mabuk pun saya juga pernah menyetir mobil terus hampir nabrak orang. Waduh, iya. Sama sekitar sebulan yang lalu ini sih yang bikin saya kayak memutuskan kayak wah, kayak ini saya nggak boleh lanjut nih buat mengkonsumsi alkohol tuh, karena waktu itu saya jatuh di klub karena nggak tahu, mungkin karena saya terlalu mabuk sampai saya pingsan ya. Terus pas saya dibawa ke rumah sakit, pas saya sadar tuh saya ngeliat ibu saya juga nangis-nangis ngeliat saya karena anaknya pingsan gitu sih. Oke, baik. Itu tadi untung dan ruginya yang menurut Mbak Ova gitu ya, menurut Mbak Ova. Dan udah baik banget ya Mbak Ova udah tahu apa sih untungnya alkohol untuk Mbak Ova dan apa sih ruginya gitu. Nah, kalau dari yang tadi saya catat, untuk ruginya sendiri lebih banyak nih Mbak daripada untungnya ya. Ternyata kayak untungnya tadi di sini Mbak Ova jadi sosok yang jujur banget gitu, jadi kayak orang yang bisa mengungkapkan apapun gitu, dan termasuk aibnya temen Mbak Ova tadi gitu yang sampai akhirnya bikin jadi berantem sama temennya. Dan di sini juga ngerasa bebas lepas gitu ya pas mabok, tapi ternyata itu justru Mbak Ova nyetir bukan hanya, kalau tadi yang pingsan kan mungkin membahayakan diri ya, mabuknya sampai pingsan tuh membahayakan diri, tapi itu pas mabuk nyetir hampir nabrak orang, itu udah hampir melukai gitu ya orang lain gitu bahkan. Nah, dari tadi tuh yang dijelasin sama Mbak Ova, ternyata untungnya juga bisa jadi buntung gitu ya, karena finansialnya Mbak Ova jadinya terganggu gara-gara mahal banget loh Mbak whisky itu ya. Tadi dari rentang 1 juta sampai 6 juta dan harus berbotol-botol setiap minggunya ya, hitung aja minggu gitu. Dan kalau sekarang setelah tadi dijajarkan sama Mbak Ova untung dan ruginya, menurut Mbak Ova masih banyak untungnya atau ruginya? Baik juga ya ruginya ya Mbak. Oh iya betul Mbak, banyak banget tadi sih ruginya gitu. Apalagi tadi ternyata yang Mbak Ova pikir adalah keuntungan ya, menjadi sosok yang benar-benar jujur, jadi yang mengungkapkan segala sesuatu, ternyata jadinya merugikan Mbak Ova juga gitu ya. Oke. Tadi Mbak Ova sempat mention juga, sebutin bahwa kejadian ketika Mbak Ova pingsan di klub dan ada mama di sana melihat Mbak Ova pingsan sampai mama nangis, itu bikin Mbak Ova pengen untuk berhenti dari konsumsi alkohol ya, Betul. Oke. Nah, berarti udah ada upaya gitu ya dari yang sebulan lalu kan? Iya. Nah, berarti Mbak Ova sudah ada upaya untuk coba berhenti. Nah, kalau dari Mbak Ova sendiri, upaya-upaya apa yang dilakukan saat coba untuk berhenti itu? Upayanya sih ya Mbak, kayak coba berhenti buat dari alkohol ini tuh kayak saya balik ke rumah mama saya, terus juga semingguan ini tuh kenapa saya udah bisa berhenti itu karena saya tinggal bareng sama mama saya, jadi
semua waktu yang ada itu saya luangin buat keluarga saya. Terus ada satu kesempatan saya tuh balik lagi ke apartemen saya, terus akhirnya saya balik lagi ke dunia itu. Jadinya ya saya bolak-balik karena kesalahan saya sendiri, karena saya balik lagi ke apartemen saya sendiri, terus saya tinggal sendiri, terus ketemu lagi teman-teman yang sama gitu sih. Oke, itu tadi caranya yaitu dengan balik ke rumah mamanya ya. Oke. Selain itu apakah Mbak ada cara-cara lain, karena tadi beberapa kali coba dan gagal ya. Iya. Nah, itu ngapain tuh Mbak selain Kan pas yang kemarin sebulan yang lalu itu saya pingsan, saya tuh udah disuruh dibawa ke RSKO kan. Terus pas lagi di RSKO itu saya di detox. Nah pas di detox itu ada 3 tahapan sekitar semingguan gitu, tapi itu saya cuman buat sampai tahap 1. Karena pas tahap 1 itu aja badan saya tuh udah gemeteran, terus demam, kayak saya ngerasa udahlah saya stop aja gitu. Oke, baik. Jadi udah bagus banget ya Mbak Aufa ya, karena sudah melakukan, sudah tahu nih permasalahannya apa, udah tahu juga untung ruginya, terus juga udah coba untuk beberapa kali berhenti lah, quit dari dunia itu gitu ya. Dan kalau untuk yang tadi pas di detox ada gemeter, demam dan segala macamnya, itu adalah efek dari detox Mbak. Jadi kan detox itu dibuang-buang racun-racunnya gitu ya. Nah itu memang harus ada 3 tahapan, dan itu nantinya mungkin akan kita programkan juga untuk Mbak gitu ya. Tadi Mbak sudah baik sekali menjelaskan semuanya, berbagi informasi dengan saya. Bahkan saya dapat informasi baru loh tadi soal harga ya. Harga saya nggak tahu tuh harganya bisa semahal itu ternyata ya. Oke, gimana perasaannya Mbak Aufa setelah bincang-bincang dengan saya terkait hal ini? Jujur saya ngerasa lebih terbuka ya pikiran saya juga. Saya ngerasa karena Mbak ingetin tadi, saya makin sadar kalau ini tuh yang saya jalanin kemarin itu tuh lebih banyak ruginya daripada untungnya ya. Lebih terbuka sih pikiran saya, dan saya merasa lebih lega juga karena udah menceritakan semuanya gitu. Oke, alhamdulillah sekali kalau Mbak merasa seperti itu, karena memang itu tujuannya juga sih, karena bukan cuma bisa mendapatkan informasi dari Mbak. Jadi nanti setelah informasi ini tadi sudah saya catat semua di sini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan masukkan Mbak ke beberapa program gitu. Nah untuk kontrak selanjutnya itu ada lagi nih Mbak, detox yang kemarin Mbak lewatin gitu. Mungkin Mbak lewatin kemarin tuh Mbak nggak tahu ya apa tujuannya, apa reaksinya dan segala macam. Nah untuk di kontrak berikutnya itu insya Allah akan kita lakukan di minggu depan. Akan ada terapi kognitif dan detoksifikasi gitu ya. Nanti untuk penjelasan kedua program ini dan inform concern atau kebersediaannya Mbak nanti akan ditanyakan di kontrak selanjutnya gitu. Baik. Nah Mbak bersedia untuk datang di kontrak selanjutnya? Bersedia. Oke, di minggu depan ya. Iya. Kira-kira Mbak bisa jam berapa? Saya bisa jam 10-an sih. 10 pagi? Iya, jam 10 pagi. Oke, jam 10 pagi. Untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di sini aja boleh nggak Mbak? Oh boleh di sini ya. Oke, jam 10 pagi minggu depan di sini kita akan membicarakan tentang detoksifikasi, terapi lanjutannya, dan terapi lanjutan yaitu terapi kognitif gitu ya Mbak ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aufa ya sudah membagikan infonya. Mungkin cukup berat untuk Mbak Aufa membagikan ini dengan orang lain, tapi Mbak Aufa sudah hebat sekali sudah membagikannya dengan saya, dan harapannya untuk kontrak-kontrak berikutnya, untuk program-program berikutnya Mbak Aufa bisa kooperatif seperti ini. Kita usahakan bareng-bareng biar benar-benar bisa pulih, bisa jadi lebih sehat hidupnya, dan bisa jadi lebih tenang gitu ya. Tenangnya bukan sementara kayak yang sebelumnya gitu ya Mbak ya. Oke, kalau gitu saya pamit
dulu ya Mbak Ova. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Selamat juga Mbak. siang. Iya, siang.